Jadi kita hari ini perlu ngomongin tips and trick buat airline interview. Mungkin ini akan bermanfaat buat teman-teman lulusan pilot yang memang ready buat ngelamar pekerjaan di maskapai sana. Jadi kita akan bahas lebih lanjut lagi buat tips and tricksnya. Hai, selamat datang di Nanda Selawati X-Ray Yankee Podcast. Buat teman-teman yang baru pertama kali datang ke channel ini, silahkan subscribe. Dan buat teman-teman yang dengar dari X-Ray Yankee Podcast, silahkan share kontennya ya. Hari ini kita akan ditemenin dengan Mas Gary Fadila dari Rigel Training Center. Nah, hari ini kan kita mau ngomongin nih, step pertama biasanya kan antara dokumen sama tes tertulis ya Mas ya. Kalau misalkan pengalaman Mas sendiri, apa sih kiat-kiat khususnya buat ngadepin tes tertulis ini buat di airline? Tes tertulis sederhana. Satu, tidur yang cukup. Hibernasi. Selain kita berbicara yang mempersiapkan diri kita ya. Kenapa demikian? Kalau kita tidur cukup, ketika kita lupa pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya teknis penerbangan, minimal akal sehat kita, logika kita berjalan dengan baik. Karena kenapa? Baik. Technical penerbangan itu very simple. Itu logisme. Kita bicara logic thinking kok. Begitu. Jadi ketika written test, pertanyaannya tadi yang ditanyakan apa, ya tidur dengan cukup. Selain itu, selain tidur, kayaknya kita generasi rebahan loh ini selama ada Miss Rona. Selain tidur cukup. Sederhana. Sederhana ya. Tapi isi kepala tawuran semua. Oke. Isi kepala berkecamuk semua ya. Ini common mistake ya, common mistake. Common mistake-nya adalah yang pertama, ketika seseorang lulus dari sebuah pilot school, otomatis dia melamar pekerjaan. Yes. Dan melamarnya itu katakanlah range-nya kita ambil 6 bulan ya. Dari 10 lamaran yang dimasukkan, mungkin yang dipanggil cuma 1 atau 2 interview. Common mistake-nya adalah sayang seribu sayang, karena begitu sibuknya membuat lamaran dan sebagainya, ketika momentum itu datang, seseorang tersebut datang dengan modalnya license saja dia kasih begini. Jadi amat disayangkan, amat sangat disayangkan. Kenapa demikian? Bayangkan kita sudah 10 kali melamar, panggilannya datang, lalu kita nggak mempersiapkan apa-apa. Modalnya lisensi saja. Alasannya, dari katakanlah 10 orang yang mendaftar, ya hasilnya sama semua. Mungkin semuanya akan berpikir demikian. Dan ingat, sekarang adalah kita harus berkompetisi dengan banyak orang. Kompetisi, kuncinya adalah kompetisi. Kalau kita bicara sebuah kompetisi, kita bicara sebuah kompetensi. Maka kompetensi Anda. Begitu. Jangan 2 hari sebelum interview baru belajar. Enggak ada yang masuk. Akhirnya tidur gue. Iya, kebanyakan sih kayak gitu. Udah nggak bisa tidur. Jadi contoh, pernah ada yang bertanya kepada saya, Cap, psikotes bagaimana? Psikotes itu tidak ada kunci jawaban benang merah yang ditarik lurus begitu, nggak ada. Karena itu kita bicara konsistensi dalam menjawab sebuah pertanyaan. Lalu yang kedua, timbul matematika dasar. Kenapa sih matematika dasar? Pola dan sebagainya. Itu tidak ada. Yang artinya kita harus prepare-nya apa, tidak ada. Kenapa? Ketika matematika dasar pilot tidak bisa menjawab, lalu orang itu tidak cocok jadi pilot, sederhana aja. Karena begini, matematika dasar adalah logis.
Kita bicara pengurangan, perkalian, penjumlahan, bagian 4 aja. Ketika orang lemah dalam matematika dasar, maka dia dianggap lemah dalam berhitung resiko. Lemah dalam problem solving. Nah, itu yang hilang. Kelas mencongak itu hilang di sekian generasi. Kita masih dapat mencongak, tapi yang di bawah kita tuh ada gapnya yang memang matematika dasarnya mencongak itu hilang sebenarnya. Tapi itu kepake banget sebenarnya ya kan? Memang. Iya. Begitu. Ini udah kadang-kadang salah kaprah ya. Nah, akhirnya begitu written test, mereka bertemu dengan hal-hal demikian, ya akhirnya terbata-bata. Karena kenapa? Sekarang sudah era digital. Era digital ada plus minus. Anda mudah sekali mencari yang namanya dikit-dikit Google. Dikit-dikit Google. Everything is ungoogleable. Maka proses sekarang adalah lebih ke end result ketimbang how to-nya. Kelemahan daripada kita langsung mencari jawaban adalah kita tidak menstimulate akal sehat kita. Itu kelemahannya era sekarang. Contoh, orang cenderung matematika dasar pakai kalkulator. Jawabannya apa? Ditanya, kenapa kamu pakai kalkulator? Lagi terbang, begitu landing, ditanya. Saya tanya, kenapa kamu pakai kalkulator? Kan nggak ada larangan ya, Cap. Kalkulator itu membantu. Ya betul. Kalau baterainya habis gimana? Dan perkara itu yang jadi masalah. Sederhana sekali. Kalau perhitungan kompleks, bicara kosinus sebagai kalkulator ya sangat membantu. Matematika dasar 13 kali 7 Anda pakai kalkulator, itu menjelaskan kalkulator yang nggak ada, Anda tidak bisa jawab. Dan itu kenapa sebelum terbang harus tidur yang cukup. Sebelum interview juga harus tidur yang cukup. Jangan lupa makan yang sehat juga ya. Nah, itu masalah sih. Kalau saya melihatnya, menyikapi hal ini terkait interview, ketika failure terjadi dalam sebuah interview, maka manusia pasti akan keluar yang namanya defense mechanism. Pada dasarnya manusia tidak akan malu ya, termasuk saya juga pernah gagal kok dalam hidup saya. Pasti akan malu. Tinggal kita mau accept kegagalan itu atau defense mechanism-nya akan keluar terus. Ketika defense mechanism itu keluar, kita akan bercerita ke kanan kiri. Belum tentu apa yang ceritanya adalah sesuai dengan kejadian saat itu. Dan cerita itu yang menyebar di kanan kiri. Begitu. Oke, itu terkait psikotes ya. Kalau misalkan knowledge base berarti juga sama aja kurang lebih ya. Ini hanya mengukur yang kita sudah tahu sebelumnya, sejauh mana sih, seberapa mengerti kita tentang pengetahuan airmanship kita ya kan, tentang dunia penerbangan ini, tentang teknis terbangnya seperti apa. Ini hanya mengukur sebenarnya ya kan. Betul. Itu interviewer akan melihat satu hal, achievement sebelumnya. Itu akan dicocokkan dengan CV yang Anda sampaikan. Contoh, di CV dituliskan, saya orang yang sangat bertanggung jawab, saya siap berprestasi, saya siap begini dan begini, itikat saya bla 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 bla. Oke. Lalu jadilah the moment of truth. Anda orang yang bertanggung jawab, saya orang yang sangat bertanggung jawab, katanya gitu ya. Lalu dia lihat, nilai aerodinamika 90%. Luar biasa. 90% berarti at least gue paham betul. Sederhana. Mas, aerodinamika kamu ini 90%, luar biasa kamu. Dakduk, ditanya lah. Coba jelaskan saya rumus drag. Mismatch, tidak sinkron antara kalimat saya orang yang bertanggung jawab dengan nilai, dengan faktualnya. Itu hati-hati. Berarti tipsnya lagi, hati-hati menuliskan sesuatu dan lain hal di CV. Yes. Betul. Tapi kalau ngomongin soal CV ini jadi agak melenceng dikit ya. Buat CV ini kan istilahnya
dokumen ya kan untuk aplikasi pekerjaan. CV itu sebenarnya dibikin satu buat semua company or satu company satu sih sebenarnya. Menurut Mas Ger, mana yang lebih cocok? Satu company satu. Iya. Jadi kalau misalkan ada 20 maskapai di Indonesia, ya 20 CV yang dibikin ya. Iya. Nggak Why? ada yang kenapa? Ketika kita terbiasa main nyebar ser, pasti ada kalimat yang tidak suitable dengan environment perusahaan tersebut. Dan perusahaan tersebut, ya ini spamming. You mau ngelamar? Iya, company culture-nya akan mismatch. Beda mismatch. Begitu. Pertanyaan, Cap, berarti banyak dong harusnya. Ya itulah yang namanya orang kalimatnya berusaha. Yes. Jadi kalau misalkan buntut pesawatnya itu catnya biru sama yang hijau, di CV-nya juga sesuai dengan company-nya. Istilahnya kan kayak gitu ya. Iya. Jadi sebenarnya dari menulis CV pun harus sudah research dulu tentang company yang dituju ya nggak sih? Ya, sangat sederhana. Dulu CV itu era-era zaman dulu, saya masih ingat orang tua saya sempat mengatakan CV adalah tulisan tangan itu bagus sekali. Karena kenapa? Tulisan tangan itu sudah mewakilkan cermin dari diri kita. Di era sekarang, tulisan CV-nya adalah, wah keren banget kita baca. Keren. Bahasa Inggrisnya, waduh, TOEFL 800. Begitu wawancara, perkenalkan diri Anda dalam bahasa Inggris. Beletak-beletuk, nggak karu-karuan. Berarti ini aja udah mismatch. Artinya apa? Jangan mengerjakan hal yang di luar kemampuan Anda. Memang CV itu ajang menunjukkan diri kita, ajang menunjukkan kesombongan kita. Kita juga ngelihat juga sih sebenarnya CV itu juga istilahnya brosur kita nggak sih? Alat marketing kita nggak sih buat mempromosikan jasa kita? Nah, promotion toolsnya kita, promoting toolsnya kita itu dulu yang harus dipegang. Iya. You promosi ke sekolah pariwisata, promosi dengan sekolah SMK kan bahasanya beda. Begitu, itu yang saya katakan kenapa tiap maskapai kita lihat dulu, baru dikirim. Sekarang sederhana gini aja deh. Pertanyaannya, Cap, pasti diterima, nggak ada jamin diterima. Sederhana kok begini, kita berusaha aja tidak ada garansi berhasil. Ingat loh, kita ada jaminan berhasil, apalagi nggak berusaha sama sekali. You make an effort to write each CV. It's Googleable gitu kan. Kan terkerak, iya, terus berharap, ya. Itu juga sih pernah sempat ada yang tanya. Jadi ke airline ini beda Mbak? Iya. Ke airline itu beda? Iya. Terus gimana nyesuaiinnya? Ya Google aja company-nya. Sebenarnya semudah itu nggak sih? Di situ kata penilaian. Begitu. Iya. Jadi intinya sebenarnya sesimpel itu ya. Tidur cukup, research juga company-nya akan kayak gimana. Karena pasti nanti di interview akan ada pertanyaan lagi nih. Sejauh mana kamu tahu sama company kita ya nggak sih? Betul. Oke, kayaknya sekian dulu. Nextnya kita akan ngomongin lagi ya Mas Gir soal tips dan trik interview. Oke, jadi buat teman-teman yang akan ngerasa perlu buat kiat-kiat khusus untuk menghadapi interview di maskapai penerbangan di Indonesia, stay tune. See you next time. Bye.